Kembali tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah raya di minggu yang indah ini. Walaupun setiap jemaat ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Kita mau katakan satu pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan. Engkau Bapa, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, dan sumber segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Pakai kami Bapa, layakkan hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Pimpin kami
dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya ibadah raya ini, Yesus. Saat ini kami siap memuji-Mu, dan saat ini kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi, karena Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Dialah milik kita di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Dialah kekuatan kita selamanya. Dia yang selalu ada di dalam setiap hidup kita. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu sungguh terlebih besar dari segala-galanya ya Bapa. Kami mau menerima setiap janji-Mu Tuhan, karena Engkau-lah penolong hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami membuka hati kami. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, ada bersama dengan keluarga di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan kembali untuk kami belajar akan firman-Mu. Kami telah memuji menyembahkan Engkau. Kiranya kami mohon kepadamu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, supaya hati kami dengan tulus mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Jernihkan pikiran kami, agar kami dapat memasukkan firman dalam pikiran dan hidup kami. Terima kasih sepenuhnya kami mohon, pimpin kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman-Mu. Terpujilah akan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang berbahagia di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana sebenarnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu bisa buka Alkitab secara masing-masing di rumah, dan saya akan membacakan bagi kita semua agar kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan berapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita kemuliaannya? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca merupakan kisah masih masa sejarah di mana Yesus telah bangkit. Perjalanan dua orang murid Yerusalem ke Emmaus. Ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat ada sebuah kota yang bernama Emmaus yang berjarak sekitar 7 mil perjalanan. Itu kurang lebih 10,5 kilo, bisa sampai 11 kilometer perjalanan. Cukup lama untuk orang bisa berjalan dalam perjalanan sejauh 10-11 kilometer. Artinya ada waktu yang di sana. Dan yang dikisahkan dua orang, satu bernama Kleopas, yang satu tidak disebutkan namanya. Tidak pernah diungkap sejauh mana, semua memperkirakan semata-mata. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya mengenal lebih dalam bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan pada konteks Lukas 14 ayat 13-35 ini. Maka yang pertama perlu kita pelajari bersama-sama bahwa kesempatan dua orang murid ini bersama dengan Yesus itu menunjukkan sebuah waktu. Bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup panjang. Kita bisa melihat di situ sebelum mereka mengenal bahwa itu Yesus yang telah bangkit, mereka berdiskusi, berdialog, menceritakan tentang seorang Yesus, seorang nabi bagi mereka yang menjadikan pengharapan, tetapi mengalami berbagai proses sampai kepada kebangkitan yang mereka belum lihat. Tetapi kita juga bisa melihat di situ bahwa perjalanan itu Yesus yang mereka belum ketahui berdialog tentang firman Tuhan. Berkata, hei, engkau ini bodoh. Kata bodoh bukan berarti merendahkan, tapi dalam tradisi waktu itu berkata bodoh itu artinya diajak untuk berpikir maju dalam kecerdasan, secara khusus dalam hal ini yang firman Tuhan. Bukankah telah dinubuatkan Mesias akan mengalami penderitaan dan yang lain sebagainya, sesuai kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur pada pastinya. Maka saya boleh memberikan gambaran perjalanan bersama dengan Yesus itu merupakan perjalanan secara pribadi orang mengenal akan firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus itu artinya mengenal firman Tuhan. Kalau kita mendengar hal ini sebuah kisah yang sudah berlalu, tapi saya boleh berandai-andai, seandainya yang berjalan di sebelah Kleopas, di sebelah Kleopas adalah saudara atau saya, maka betapa indahnya kita diberi kesempatan bersama dengan Yesus, kita belajar akan firman-Nya. Yesus mengajarkan firman kepada mereka. Yesus menyatakan firman-Nya kepada mereka, mengingatkan mereka akan firman-Nya. Maka saat mereka mulai diajar dengan firman itu, dan pada akhirnya Yesus duduk bersama dengan mereka di malam hari itu, maka peristiwa yang kedua yang menarik buat kita adalah pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka, Yesus mengambil roti. Tentu sebuah tradisi Yesus yang dilakukan di Paskah, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Baru saat itu Alkitab mencatat, terbukalah mata mereka bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Walaupun kemudian Yesus kemudian lenyap.
Maka seandainya yang duduk di sebelah Kleopas itu adalah saudara dan saya, saudara dan saya duduk di tempat itu bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengerti. Kita akan boleh mengingat bahwa persekutuan dengan Tuhan Yesus menjadi kunci bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, punya intimasi bersama dengan Yesus dalam kehidupan pribadinya, dalam tindakannya, dalam ucapan tutur katanya. Maka tidak heran pada waktu itu mereka melihat persekutuan dengan Yesus. Bukankah cawan yang atasnya kami mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mereka pun akan ingat, bukankah roti yang dipecahkan bagi banyak orang ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Itu menjadi peringatan akan karya Yesus. Dan itulah persekutuan. Jadi siapa yang berjalan bersama Kristus, yang mengaku dirinya berjalan bersama dengan Yesus, dalam ada persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus, punya intimasi, punya kedekatan yang dibangun. Yang ketiga yang perlu kita tahu, berjalan dengan bersama Yesus, berjalan bersama dengan Yesus itu menjadikan setiap mereka yang bersama-sama, para murid berkata, hatinya berkobar-kobar. Ada sebuah gairah, ada sebuah semangat, ada sebuah pengharapan. Kalimat mereka waktu mereka setelah Yesus meninggalkan mereka, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita membara? Bukankah hati kita penuh semangat? Bukankah hati kita punya pengharapan yang baru? Maka dari kisah mulai dari perjalanan Yerusalem ke Emmaus sepanjang 10 km lebih ini memunculkan kisah-kisah yang menarik. Mereka berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan. Sambil berbincang-bincang, mereka tidak tahu siapa Yesus. Baru setelah Yesus memecahkan roti dan mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya, barulah mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Yesus yang telah bangkit. Maka menjadikan pengharapan yang baru terjadi di sana. Maka yang ketiga yang perlu kita renungkan, orang yang berjalan bersama dengan Yesus pasti mempunyai semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berbahagia di pagi hari ini, maka kesimpulan ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti memiliki 3 aspek pada konsep Lukas ini. Yang pertama, ada waktu untuk hidupnya bagi firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Mazmur, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka dikatakan ke orang yang berbahagia. Yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus adalah orang yang ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Sesibuk apapun saudara dan saya yakin sebenarnya saudara dan saya punya waktu. Persoalannya bukan masalah punya waktu atau tidak punya waktu, tapi persoalan terletak pada mau atau tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan adalah ada pengharapan baru. Saya meyakini di saat saudara letih lesu dan berbeban berat, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Berikan waktu, berikan persekutuan, engkau akan mengalami pengharapan yang baru. Maka pagi hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ada waktu merenungkan firman Tuhan, ada waktu bersekutu dengan Tuhan, membangun intimasi, dan saya yakin saudara dan saya punya pengharapan yang baru
hati kita akan diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, kami adalah bagian orang-orang yang percaya kepadamu lewat karya Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, saat kami belajar akan firman-Mu, kami tahu ada beberapa bagian yang kami harus bangun dalam hidup kami. Saat kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami ada waktu untuk belajar akan firman. Kami ada waktu untuk bersekutu bersama dengan Engkau, membangun intimasi. Dan kami ada pengharapan yang baru, semangat yang baru. Letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan singkirkan dari kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Jangan biarkan kami terlelap dalam hari-hari kami di tengah pergumulan dan tantangan hidup kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, Roh Kudus mampukan kami dapat melakukannya dengan baik. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian. Terimalah berkat, rahmat dan nikmat-Nya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat termeterai dalam hati kita masing-masing dan dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan korban syukur kami kepadamu. Kami berdoa Bapa untuk pergumulan gerejamu. Kami serahkan ke dalam kasih kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang terbaik bagi gerejamu, kami mau mempersembahkannya di dalam persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati tangan-tangan anak-anak-Mu ya Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Yesus. Biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan dan kuduskan persembahan ini. Haleluya. Amin.